Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya kita sehat-sehat saja, baik-baik hidup kita, tetap bersemangat. Pada pagi hari ini kita beribadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kita percaya kebaikan Tuhan, kematian Tuhan Yesus adalah memberikan yang terbaik buat kita. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak. Dia angkatku jadi anak. Terima kasih Tuhan. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta haleluya, syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Yesus yang mati, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, hormat syukur. Haleluya. Kami bersyukur Engkau yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Yesus yang mati bagi kami. Engkau memberikan keselamatan hidup yang kekal. Engkau memberikan damai sejahtera buat kami Tuhan. Engkau sudah mengalahkan maut Tuhan. Dan kami orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Situasi keadaan pada saat ini Tuhan, COVID-19 Tuhan, tidak mengurangi iman kami Tuhan kepada Engkau. Kami terlalu yakin dan percaya Yesus baik dan amat baik, teramat baik ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami akan tetap antusias datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat ini Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami akan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lawatan-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Selesai kami beribadah Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan membuat kami semakin maju bersemangat di dalam Engkau. Serahkan ibadah kami, Roh Kudus pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Masih tetap bangkit berdiri. Boleh dilihat saja kiri kanan, baik yang di atas, tidak usah salaman. Dilihat saja senyumnya, tunjukkan walaupun pakai masker, tetapi bisa kita tunjukkan semangat kita. Puji Tuhan, kita akan tetap mengagungkan Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku hidup di dalamku, Yesus hidup di dalam kita. Oh haleluya. Tuhan bersorak-sorak bagi yang tahu. Yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pembenar. Seluruh bumi tinggikan namamu, apa? Menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan, kita katakan Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, terserah. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pembenar. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan kita akan bersorak-sorak. Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku
yang hebat. Kuasa iblis kita katakan sama-sama Yesus. Bumi bangsa. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang haleluya. Sang iblis kita katakan sekali lagi Yesus. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan. Sukacita, kuasa iblis dikalahkan. Sukamu sekali lagi kita katakan. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersih. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dipersilakan dulu. Firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami Tuhan. Di dalam kami mengikut Engkau. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan. Terima kasih Tuhan. Kami belum pernah melihat kasih seperti Engkau ya Tuhan. Kau boleh menerima hidup kami apa adanya. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia
Ya Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih kami kagumi selain Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar, lebih berkuasa daripada Engkau Allah Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian kami. Di tengah Tuhan perhimpunan kami terus teringat kepada jemaat Tuhan yang sakit. Buat Ibu Lilis, Ibu Surya Dermawan yang saat ini rawat inap di Rumah Sakit Telogorjo. Tuhan, tolong Tuhan. Kanker yang sudah stadium 4, yang bahkan menjalar ke lever Tuhan. Bagi manusia terlalu, oh Tuhan, berat. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah penolong. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bilur-bilur-Mu, kuasa jamahan kuasa-Mu akan memulihkan Ibu Lilis sehingga keluarga boleh melihat mujizat-Mu terjadi dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kami juga bawa doa untuk pemulihan kesehatan untuk Ibu Yoel yang sakit. Bapak Yohanes Gunawan, Tuhan yang sudah Engkau sembuhkan, pulihkan ekonominya yang saat ini harus dirintis kembali. Bersyukur untuk Stephen yang sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Liailian yang semalam kami dengar Tuhan pusing, panas, bahkan batuk-batuk. Tuhan kami tolong, percaya kuasa bilur memulihkan Ibu Liailian. Buat Asgar juga Tuhan kami bersyukur untuk Dela yang sudah disembuhkan Tuhan dari virus Guillain-Barré. Tuhan, sekalipun virus ini membahayakan, bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Dela disembuhkan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini Tuhan mungkin dalam keadaan sakit, baik yang Tuhan ada di rumah saat ini atau yang mengikuti Tuhan ibadah online sebentar sore. Jamahan kuasa memulihkan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Beri kekuatan bagi mereka yang lemah dan pulihkan ekonomi mereka yang sedang hari-hari ini Tuhan dilanda dengan COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan Engkau buka jalan bagi setiap Tuhan umat-umat-Mu yang merasa berat di hari-hari ini Tuhan. Tuhan lindungi dan kuasai, proteksi Tuhan. Kami percaya masih berjalan dan berlaku buat para medis yang saat ini menangani COVID-19 sehingga tidak sampai terpapar virus corona. Yang disembuhkan semakin banyak dan yang Tuhan Yesus yang tertular virus semakin sedikit, bahkan yang meninggal sudah tidak terdengar lagi. Bapak, itulah keyakinan kami sebab Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Kami menyerahkan setiap kami yang sebentar akan ambil perjamuan kudus. Sucikan, layakkan kami Tuhan. Supaya perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Bukan bahkan menjadi hukuman. Tetapi Tuhan, setiap kami dikuatkan lewat perjamuan kudus. Persekutuan tubuh dan darah Engkau yang memberi kekuatan baru buat kami. Untuk melangkah di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dalam urapan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengar. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Tuhan, kami percaya orang-orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Dan itu kami yakini menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang sekali kami kembali bertemu di pagi ini dalam ibadah minggu pertama. Di bulan September ini kita masih
pada tema kita, yaitu Jesus follow me. Kata Yesus, ikutlah aku. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat indah. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih baik selain mengikut Yesus Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, subtema hari ini adalah our hearts desire. Ya. Keinginan hati kita. Our hearts desire. Kata desire itu berarti keinginan. Nah, mari pagi hari ini kita akan melihat sudut pandang Alkitab tentang keinginan hati manusia itu. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ia sadar atau tidak sadar sedang mengembangkan berbagai keinginan hatinya. Cita-cita hidupnya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang pada dasarnya hal itu merupakan suatu hal yang menyedihkan dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang Allah. Yaitu keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, dan bahkan keangkuhan hidup. Mereka mencari formula doa yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Agar hasrat hatinya itu apa? Dipenuhi oleh Tuhan. Dan mereka melakukan apa saja yang merupakan investasi. Ya, investasi agar Tuhan itu mengabulkan bentuk-bentuk permohonan mereka. Kalau saya ngasih 100 rupiah, saya akan dapat 1.000. Kalau saya ngasih 1.000 rupiah, saya akan dapat 10.000. Kalau saya ngasih 10.000, saya akan dapat 100.000. Semakin banyak saya berinvestasi, Tuhan semakin memberkati. Apa salah? Tidak salah. Saya katakan tidak salah. Apa Pak Hussein tidak suka kaya? Suka. Alkitab juga menulis tentang Ishak ketika dia hidup diberkati Tuhan. Semakin hari ayat mengatakan Ishak semakin diberkati, ia menjadi kaya dan sangat kaya. Tidak salah. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi yang menyedihkan adalah firman Tuhan jelas mengatakan bahwa keinginan-keinginan tersebut bukan berasal dari Bapa. Bukan berasal dari Bapa. Melainkan dari dunia yang sedang lenyap dengan keinginan. Keinginan tersebut akan membutakan mata rohani kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa dipimpin oleh roh. Nah mari kita akan buka Alkitab kita. Membaca bersama. Surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata apa? Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus dia katakan kepada jemaat di Filipi, aku menghendaki mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nats kita atau ayat mas kita pagi hari ini yang akan kita renungkan terambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 19. Nats kita berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini ayat sangat luar biasa. Saya temukan ayat ini ketika masalah terjadi dalam kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu ketika mamah mertua saya sakit, tidak sembuh-sembuh, kami bawa mamah mertua ke rumah sakit Elizabeth. Kemudian mamah dia begitu trauma, takut sekali ketika dia di kateter, sudah kelihatan wajahnya takut. Dan besoknya menjelang petang hari sudah tidak bisa diajak ngomong, diam aja. Dan itu berlangsung bukan dalam waktu yang sedikit, cukup banyak menghabiskan biaya rumah sakit, ya, karena 6 bulan harus rawat inap di rumah sakit. Tidak tahu kepastiannya mati atau hidup. Sehingga akhirnya mamah mertua saya dibawa pulang, dirawat di rumah sampai akhirnya kalau nggak salah sebulan kemudian meninggal. Nggak sembuh. Nah, di tengah-tengah masalah seperti ini, ada satu pertanyaan yang sangat-sangat signifikan. Apa kekurangan mamah mertua saya? Setiap pagi mamah mertua saya dengan papi saya adalah pendoa yang setia. Tidak pernah bolong doa pagi di tempat ini. Keponakan saya yang di Jakarta sangat kecewa. Mak itu kurangnya apa? Family semua kecewa. Kecewa dan sangat kecewa. Di tengah-tengah masalah seperti itu, Tuhan berikan ayat ini. Sehingga saya melihat betapa dahsyat Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus itu. Jikalau kita, Bapak, Ibu, dan saya, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Ikut Yesus bagus. Minta ini itu bagus, enggak salah. Tapi hanya dalam hidup ini saja. Ayat mengatakan, maka engkau itu adalah orang-orang yang paling, bukan hanya malang, paling malang dari segala manusia. Ya. Pasti kita akan komplain kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus. Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau. Kurangku apa? Aku sudah banyak mendoakan orang sakit, visitasi, main musik jadi WL. Bahkan aku pengkhotbah, guru sekolah minggu. Aku sisihkan waktuku untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi mana yang saya terima justru bukan berkat, tetapi masalah dalam hidup ini. Kita pasti kecewa, termasuk saya. Saya nggak ngerti waktu itu. Kenapa sih mamah mertua ini kok nggak sembuh? Di dalam Yesus kita sudah dua. Bapak Ibu, kalau hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita ini orang yang paling malang.
Kalau saudara ibadah pagi ini, kalau saudara mendengarkan ibadah online sebentar sore, engkau menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, tapi hanya dalam hidup ini saja. Keluarga yang sukses, anak-anak yang berhasil, punya perusahaan 2, 3, 4, punya pangkat kedudukan yang sangat tinggi. Engkau lupa satu harta yang besar, yaitu keselamatan dirimu yang tidak bisa diberi dalam tanda petik oleh Allah lain selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan selain di dalam nama Yesus Tuhan. Saya katakan ini. Ini Alkitabiah, bukan kata-kata pendeta. Saya belum pernah membaca kitab apapun yang berani menjamin satu keselamatan dunia akhirat. Dan saya punya pendapat, kalau yang di surga diberikan kepada kita, apalagi yang di dunia. Apalagi yang di dunia. Karena itu ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata, jikalau kamu di dalam aku dan perkataanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang menjadi tua. Belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta-minta roti. Mazmur 37. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak salah kita minta itu. Tapi itu bukan segalanya. Target kita adalah masuk kerajaan Allah. Dan kalau sampai itu meleset, percuma kita ibadah puluhan tahun. Mari Bapak Ibu, kita menyadari itu. Menaruh pengharapan pada Kristus sesungguhnya adalah tindakan yang sangat baik. Sebab apa? Firman Tuhan jelas katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Apa salah Pak Hosea kalau saya minta sama Tuhan? Tidak salah. Yang salah jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Itu yang salah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyadari betapa mengerikan hidup ini. Kita dibawa oleh keadaan untuk semakin hari semakin mendekati kedatangan Tuhan. Dan akan muncul antikris. Kalau dalam masa pandemi COVID-19 saja, iman kita sudah rontok. Apalagi nanti pada saat kita masuk dalam era antikris. Anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, Alkitab mengatakan sudah diangkat. Tidak pernah mengalami antikris. Kemarin saya baru rekaman Mana Kehidupan dengan Didi. Pak, kapan-kapan bicara tentang agnostik. Saya ngomong agnostik itu apa toh? Ya, saya bilang gitu. Itu orang yang sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Tidak Tuhan-Tuhanan. Bukan ateis loh. Tidak Tuhan-Tuhanan. Wes ora gereja-gerejanan ndak. Yang penting hidup itu adalah 1, ekonomimu bagus. 2, sehat. Yang 3, kamu berbuat baik. Kurang apa?
Lawan yang di dalam Tuhan saya nggak berbuat baik. Kalau aku berbuat baik, suka menolong orang. Ada satu tayangan di WhatsApp. Ya. Ada ibu-ibu sedang mau masukkan roti segala macam ke mobil. Kemudian ada anak, dia ngingok-ngingok, kemudian dicolong, Bapak Ibu. Dicolong. Dan ini, ibu-ibu ini, dia lihat, kok dicolong, disusul anak itu. Ternyata anak itu memberikan kepada neneknya. Perbuatan baik. Ibu ini tidak marahi anak itu, malahan beberapa barang-barang bawaannya yang semula itu diberikan kepada dia. Termasuk ditambahi uang. Kalau saudara lihat tayangan ini, sepertinya baik ya, baik enggak? Halo? Baik ya? Baik, enggak ada orang yang bilang enggak baik. Tapi saya berpikirnya begini. Kamu boleh melakukan apa saja asal untuk kebaikan. Mencuri, merampok, korupsi enggak apa-apa. Asal untuk kebaikan. Kita diajar untuk jadi Robin Hood. Ya. Nipu enggak apa-apa. Yang penting untuk kebaikan. Ini menyesatkan. Menyesatkan sekali. Saya begitu lihat tayangan itu langsung kontak manusia rohani saya berkata, menyesatkan. Korupsi tetap korupsi. Mencuri tetap mencuri. Dosa sekecil apapun pasti dosa. Tidak bisa enggak. Dan tidak bisa dengan perbuatan baik kita akan menetralisir dosa kita. Ditebus. Kecuali kita ditebus oleh darah Yesus. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Untuk apa? Untuk menebus kita. Nah Bapak Ibu, jadi kita melihat bersama, waktu sangat cepat sekali. Saya harus cepat. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi kita lihat bahwa minta sesuatu tidak apa-apa, asalkan untuk jangan yang di dunia, tetapi pengharapan kita pada Kristus untuk yang kekal. Ya. Yang tidak baik adalah kalau kita itu menaruh pengharapan kita hanya pada Kristus dalam dunia ini. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tolong Pak Arto bisa bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah yang menjadi kehendak kita di dalam hidup ini? Ini pertanyaan. Banyak orang tidak bisa dan tidak mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih suka mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya ini. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Yesus datang nanti, ya kita tidak masuk kerajaannya. Kemudian kita komplain, Tuhan aku ini aktivis gereja, saya visitasi, saya doakan. Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal engkau.
Aku tidak kenal engkau. Siapa kamu tidak ngerti aku. Aku hanya kenal orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan yang ini. Jangan sampai kita terlena, terjebak dalam kemewahan dunia ini, ya, keinginan-keinginan dunia ini. Kita lihat dalam musim pandemi COVID-19, begitu pemerintah memberi kesempatan untuk adaptasi kebiasaan baru, ya, saya lebih senang pakai istilah adaptasi kebiasaan baru, dan ini memang resmi dari pemerintah, ya. Kita tidak pakai istilah new normal, ya, tetapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, mereka sudah langsung memenuhi mal, tempat-tempat hiburan dan rekreasi, tetapi kalau disuruh ibadah misalnya 1 jam saja di gereja, mereka takut terpapar COVID-19. Sekalipun ibadah dijamin dengan protokol kesehatan. Ya, benar. Kalau ke rumah sakit takut enggak? Takut ketularan enggak? Nah, di rumah sakit jelas banyak virus. Kok enggak takut? Kok berani? Ya. Banyak orang tidak takut kalau terpaksa harus berobat, mondok di rumah sakit. Ya, nungguin orang yang dikasihnya. Tapi 1 jam saja beribadah kepada Tuhan. Takut nanti kalau ketularan COVID-19. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, tidakkah engkau bisa berdoa bersamaku 1 jam saja? Tetapi murid-muridnya sudah sangat berat karena masalah, beban masalah. Ngantuk lagi. Tuhan datang lagi. Tidakkah engkau sanggup berdoa bersama aku 1 jam saja? Tuhan pergi, ngantuk lagi. Sampai akhirnya 3 kali orang yang menyerahkan Yesus datang. Tidak ada waktu. Petrus dengan gayanya dia berkata, Tuhan aku pedang. Tidak ada guna Bapak Ibu sekalian, tidak ada guna. Mari kita gunakan waktu ini untuk yang baik. Kalau kita ke rumah sakit terpaksa, karena apa? Kita sakit. Kalau tidak dikasih ventilator, kita akan meninggal di tempat. Harus ada ventilator. Itu adanya di rumah sakit. Kita akhirnya ke rumah sakit. Yang sehat ngikuti. Kok tidak takut ketularan? Apa kita perlu Tuhan Yesus bikin masalah dulu supaya kita, Tuhan ampuni aku datang Tuhan. Baru kita ke gereja. Terlambat. Selagi engkau masih segar bugar. Karena itu gereja kami, protokol kesehatannya, yang penting sehat. Suhunya di bawah 37,5. Ya, tua muda buat saya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting sehat. Nah, saya yang khotbah sudah hampir 70, tahun ini 70. Karena tidak boleh nanti aku tidak usah khotbah aja, benar? Ya. Lah kalau itu Pak saya kok khotbah? Oh, kecuali, tidak ada kecuali. Protokol kesehatan tidak ada kecuali. Tidak boleh satu, tidak boleh kabeh. Nah makanya saya mengambil kesimpulan yang penting Anda sehat. Ya, sehat. Datang aja yang penting aja. Kalau rasa-rasa flu, meriang, batuk-batuk lebih baik tidak usah datang. Dengarkan online aja. Nah Bapak Ibu, banyak orang takut. Dan takut kalau ibadah nanti ketularan. Nah Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menanggalkan keinginan-keinginan itu. Sebab apa kita lihat, coba tolong Pak Harto baca 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat
Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Ibadah ini adalah sebuah bentuk ketaatan kita. Sebuah bentuk ketaatan kita. Dan itu kita nyatakan kepada Tuhan. Bukan supaya dilihat Tuhan. Tuhan, ini loh, aku teko loh ya. Kita tidak sedang absen sekolah minggu, Bapak Ibu. Datang dengan kerinduan. Kalau pagi ini aku sehat, masih bisa bernafas dengan baik. Datang ibadah pada Tuhan. Pak, nanti nak tempatnya nak cukup ya Pak. Itu kedua. Ya. Ini cukup ternyata ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mengungkapkan bentuk ketaatan kita. Tuhan ingin kita menanggalkan keinginan-keinginan dari diri kita sendiri dan menggantikannya dengan kehendak Allah. Semakin kita berusaha mengenalnya melalui kebenaran firman Tuhan, kita semakin mudah dipimpin oleh Roh. Karena itu nats kita berkata, jikalau dalam hidup ini saja engkau menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang. Pagi ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menarik yang perlu saya sampaikan, saya bagikan. Ya, lewat bacaan kita, Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ada dua hal. Ya, kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14, di sana dikatakan lewat bacaan kita dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 14 tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Pertama adalah kuasa. Rasul Paulus mengajak kita mengenal Dia, mengenal Yesus, kuasa kebangkitannya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Kuasa apa? Coba tolong Pak Harto bacakan Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Kuasa ini loh, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa-kuasa yang apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara pengen jadi anak-anak Allah enggak? Halo? Pengen enggak? Kepengen jadi anaknya Pak Presiden? Kepengen punya mantu? Dengan keluarga Pak Presiden? Halo? Itu baru presiden. Kalau Allah bagaimana? Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa. Hosea diberi kuasa, Pak Harto diberi kuasa, kita semua diberi kuasa. Tidak pilih kasih. Kuasanya apa Om? Ya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita anak-anaknya. Ya, pujiannya mengatakan ku diberi kuasa. Waduh, kalau nyanyinya sih banter ya. Tapi begitu kita flu, panas, aduh, jangan-jangan aku gek-gek ya. Senengan orang berkata gek-gek ya. Aku kena corona ini. Makanya seret, ku diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu Pak, apa anak-anak Allah tidak bisa kena COVID-19? Bisa. Apakah anak-anak Allah tidak bisa meninggal karena COVID-19? Bisa.
Tapi kalau meninggal seizin Tuhan, tidak masalah buat saya. Setiap orang tidak COVID-19 pun bisa meninggal. Bisa menerima kata-kata saya. Yang penting protokol kesehatannya dijalankan dengan baik. Jangan suka-sukanya sendiri. Nggak pakai masker. Saya nanya sendiri. Kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan, toh masih kena virus. Ya. Para tenaga medis itu kurang apa? Toh bisa kena virus. Dan akhirnya yang meninggal, ya sudah. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu loh, maksud saya begitu. Di dalam Tuhan itu seperti itu. Tapi engkau mempunyai sebagai anak-anak Allah, waris kerajaan Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita tidak sampai mengalami antikris. Ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita setia. Yang kedua adalah kebangkitannya. Ya. Yang kedua yang Tuhan berikan lewat pagi hari ini adalah kuasa kebangkitannya. Ya. Kebangkitan Tuhan itu yang penting. Mari kita lihat, tolong Pak Harta baca 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, ini loh Bapak Ibu yang akan saya bagikan. Kuasa untuk mengenal Yesus dan kebangkitannya itu penting. Ya. Karena apa? Dengan kita mengerti, memahami kuasa kebangkitannya, oh Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang mati, bukan patung, tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang punya otoritas di dalam kehidupan ini. Ayat 17 berkata begini, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita bersyukur pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh mempelajari, mengerti, memahami tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, betapa dahsyat Engkau, Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang telah Tuhan beri. Dan pagi ini kita boleh bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita bawa perjamuan kudus ini dalam doa kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi bagian kami. Sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa, sucikan roti dan anggur yang ada tersedia pagi ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang memberkati kami. Sucikan layakkan para pelayan-pelayan. Sucikan layakkan setiap kami yang bersekutu di dalam tubuh dan darah Engkau. Sehingga persekutuan kami mendatangkan berkat buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian Jalan Tak Terselamat. Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada
rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Langsung aja Pak. Pak. Bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, amanah sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, jalan-Mu tak terselamai. Jalan-Mu tak terselamai. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, hebat dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera di tengah badai. ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sejahtera di tengah badai. ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum menerima roti? Yang di atas sudah semua. Ada yang belum terima anggur? Semua sudah. Baik, mari kita akan berdiri bersama. Sebelum Bapak Ibu makan roti dan minum cawan Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jikalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kalau kita menguji diri kita sendiri, siapa kita ini? Manusia-manusia berdosa yang seharusnya dihukum. Tapi karena kasih karunia Tuhan rela mati di salib menyelamatkan kita. Hargai dia. Pagi ini engkau mempunyai persekutuan di dalam tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena segala celah kita. Karena dosa-dosa kita. Sekarang percayakah engkau bahwa roti yang ada di tanganmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama. Di dalam nama Yesus kita makan bersama. Bapak Ibu, mari kita angkat cawan yang berisi air anggur lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah karena dosa-dosa kita. Oleh darahnya kita ditebus. Satu harga yang mahal. Kematian dan kebangkitan Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Sekarang sebelum engkau minum, percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kita akan minum bersama dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang teramat baik buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan. Sebab kami ini adalah anak-anak yang menjadi waris kerajaan Allah. Engkau sangat peduli. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah diberi kekuatan kembali. Tuhan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini membutuhkan jalan keluar. Dalam masalah ekonomi, masalah apapun. Engkau tetap Allah yang beracara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala yang telah Tuhan beri buat kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar pengumuman. Ya, puji Tuhan, kita sudah beribadah, dengarkan firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah firman Tuhan Minggu 13 September 2020 akan disampaikan oleh Bapak Manurung. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan
disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Suprianto Doktorandos. Komisi Pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021 membantu biaya studi 4 siswa. Untuk itu mohon dukungan jemaat dalam doa dan dana. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan dana pendidikan atau transfer ke nomor rekening BCA atas nama Bapak Suprianto Doktorandos. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu, mari kita akan berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami boleh beribadah, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami terus bersyafaat, Tuhan kiranya tangan kuasa Allah akan melenyapkan virus corona dari seluruh muka bumi. Sehingga setiap bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, mereka boleh beraktivitas kembali. Gereja Tuhan boleh beraktivitas kembali. Mereka boleh beribadah. Nama Engkau ditinggikan. Pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan yang patut ditinggi dan dipuji. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakan kita menjadi anak-anak-Nya. Ditebus dalam dimensi waktu tanpa batas, mewarisi kerajaan Allah. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu, disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.